Oke, buat Pak Adam di sesi general ini ada pertanyaan seputar karir apa nih yang ingin didiskusikan? Boleh, silahkan. Kalau yang, kalau yang saya tanyakan ya paling ya Pak, Hmm. karena kan saya sebelumnya juga udah sering nih kayak lamar-lamar ke tempat-tempat ya banyak kayak Pak. Hmm. Nah tapi nah baru cuman ada beberapa nih, bahkan sampai kayak ada yang Hmm. bahkan dibilang nggak ada lah Pak, nggak ada yang masuk sama sekali gitu. Paling saya ya itu sih Pak kendala saya itu kenapa Berarti ya Pak? panggilan cuma sedikit ya Pak ya, maksudnya gitu ya? Iya iya intinya Oke, itu sih. pertanyaan saya Pak, ada beberapa pertanyaan tambahan yang saya butuhkan. Yang pertama adalah, Bapak sumber lokernya dari mana aja Pak, selain dari grup loker saya Pak? Dari kedua ke Bapak terus dari LinkedIn juga ada. LinkedIn, Terus ya dari kampus saya juga ada. kampus. Oke, terus yang lain? Terus saya nyari-nyari di internet juga ada. Itu sih Di paling. internet tuh apa? Bapak pakai apa? Google? Job portal, punya job Google, portal nggak? ya ada Job Street, Webstreet. Kaliber, Mm-mm. sama satu lagi itu Kita Lulus. Oke. Dari sumber yang banyak tadi, Bapak sehari rata-rata bisa ngirim berapa lamaran, Pak? Sehari bisa lebih dari 5 sih Pak. 5 lah Rata-ratanya paling. berapa? 10? Rata-rata 5 lah. 15? 5 rata-rata per 5. hari. 5. Oke. Kalau untuk lokernya sendiri, apakah Bapak hanya mencari yang sesuai dengan background pendidikan atau pengalaman, atau Bapak juga punya incaran-incaran lain? Incaran lain juga Pak. Ada ya, incaran lain ya, kayak Ya gitu. ada. Terus kalau misalkan Bapak itu nanti ada dong lowongan kerja yang Anda kirim itu via email gitu ya, Pak ya? Iya ada. Biasanya yang Anda kirimkan apa, Pak? Filenya apa aja, Pak? Apakah CV saja atau ada dokumen lain atau gimana? Atau tergantung? Kalau tergantung kondisionalnya sih Pak. Tapi misal kalau saya yang nyari itu biasanya ngirimnya CV-nya aja. Oh, Ini saja biasanya Pak. CV-nya aja kalau ngirim Ya, via email. Oke. ya. Kemudian terkait dengan tahapan yang paling sering terhenti ya, jangan paling sering deh. Tahapan terjauh dalam rekrutmen yang Anda udah pernah sampai tahap apa, Pak? Saya pernah sampai tahap interview sih Pak. Interview, HR atau user? Interview user. User, udah pernah ada yang sampai user ya? Berapa Iya, kali, Pak? iya. Sekali atau lebih dari sekali? Saya baru sekali sih itu, kalau itu. Baru Kalau sekali. interview HR udah berapa kali, Pak? Interview HR, saya paling baru 2-3 kali lah, Pak. Mungkin Oke. karena itu kali ya, Pak. Apa saya kan statusnya masih mahasiswa, walaupun udah selesai semua nih, Pak. Saya tinggal nunggu wisuda. Karena ijazah saya belum keluar, mungkin perusahaan mempertimbangkan di situ kali ya, Pak. Oke. Bapak punya ini enggak SKL? SKL juga paling transkrip, Pak. Oh, transkrip. Oke. Iya. Oke, saya jelaskan ya, Pak ya. Jadi gini, Pak. Terkait dengan suatu tahapan rekrutmen, kita itu harus ngecek itu dari awal, dari nol. Mulai dari penyiapan dokumennya dan bener cara bikin dan bener cara pakainya gitu, tahapan-tahapannya. Nah, terkait dengan dokumen pendukung, Pak, gitu. Saran saya ya, jadi Bapak nanti cek ulang. Nanti sambil di sesi kedua kita cek ya, CV dan dokumen lainnya nanti kita akan cek. Tapi harus pastikan dulu dokumen itu udah sesuai. Saat dokumen udah sesuai, silahkan Anda cari sumber di lebih dari satu sumber. Sama kayak tadi, ada grup loker ini, ada website, ada job portal, itu udah benar. Tapi, kalau disebut tadi ada LinkedIn, kita lulus job street, grup WA saya, terus apa gitu. Kalau rata-rata sehari cuma 5 itu sedikit sekali. Teman-teman di grup locker itu rata-rata sehari bisa 20-30 per hari. CV rilis, everyday itu termasuk weekend gitu. Jadi Bapak harus naikkan intensitas. Nah, kalau naikkan intensitas itu bingung, maka Bapak harus benar-benar kuasai cara menggunakan sumber-sumber locker tadi. Saya yakin kalau misalkan tadi ada LinkedIn, Jobstreet, kita lulus gitu misalkan. Tiga ini aja deh. Kalau rata-rata 5, 2, 2, 2, itu aja 6 gitu. Ya kan? Jadi kalau saya pakai logika, job portal sebesar ini masa iya sehari cuma ada 2 yang cocok? Katakanlah kalau lima-limanya dari LinkedIn, masa iya seharian ada dari job street nggak ada yang bisa dilamar? Gitu. Jadi intensitas Anda masih rendah. Jadi silahkan coba temukan journey-nya untuk menemukan loker-loker yang
sekiranya bisa dilamar sesuai dengan keinginan Anda dan kemampuan Anda. Coba ditulis dulu. Misalkan ini background pendidikan saya ini, terus profesi yang saya inginkan sesuai dengan background pendidikan tuh ini. Profesi yang saya inginkan di luar background pendidikan tuh ini, gitu. Kemudian cari infonya terkait dengan tugas tanggung jawab kemampuan yang harus dimiliki untuk orang-orang yang berprofesi tersebut. Nah, pastikan Anda punya kemampuannya. Kalau nggak ada, berarti sambil ngelamar-lamar, sambil pengembangan diri. Kalau udah ada, pastikan udah tertulis di CV. Jangan paksakan CV nulis secukupnya, CV boleh 1 sampai 3 halaman. Karena apa? Karena di awal Anda akan dinilai dari apa yang tertulis. Kalau Anda punya kemampuannya tapi tidak tertulis dengan baik di CV, ya gimana caranya kita tahu Anda punya kemampuan itu? Gitu ya, Pak ya. Nah, setelah itu, pada saat Anda sudah oke, CV dan dokumen pendukung udah benar. Saya tahu profesi-profesi yang saya incar. Saya tahu sumber-sumber lokernya. Anda ngirim dalam jumlah banyak, maka silakan konsisten. Apply-apply-nya itu rutin. Nah, setelah Anda sibuk lamar-lamar tadi, ya benar yang tadi Bapak sampaikan bahwa memang perusahaan-perusahaan itu biasanya itu akan memberikan kesempatan untuk khususnya loker-loker yang minimal S1 gitu ya, untuk teman-teman yang sudah lulus, yang punya ijazah atau SKL gitu. Tapi kalau belum ada ijazah dan SKL, biasanya itu ya nanti dulu gitu. Tapi balik lagi Pak, kalau memang Bapak belum lulus, saran saya nomor satu, cari loker-loker yang mungkin dari awal Anda ngirimkannya tuh nggak perlu ada ijazah atau SKL tadi gitu. Ibaratnya dalam tanda kutip nanti akhirnya toh terhenti ya nggak terhenti sejak seleksi awal gitu ya kan itu. Jadi cari loker-loker yang kayak gitu dan itu pasti cukup banyak Pak, apalagi kerjaan-kerjaan remote itu juga ada, kerjaan-kerjaan hybrid juga ada gitu yang tidak membutuhkan itu bisa dicoba. Yang kedua adalah Anda selain nyari lowongan kerja, Anda juga nyari lowongan magang gitu. Jadi masuk ke perusahaannya lewat jalur magang juga boleh dicoba. Kan Anda kan berarti kan masih fresh graduate, hampir fresh graduate kan gitu. Nah, itu silahkan Anda coba saja Pak gitu. Cari magang yang banyak sekalian nggak apa-apa. Pada saat performa Anda bagus, kemungkinan ditarik itu akan cukup mudah semacam itu gitu. Jadi itu bisa dicoba. Kemudian yang selanjutnya adalah cari lowongan pekerjaan dengan tingkat ya mau nggak mau SMA ke atas, minimum SMA gitu loh Pak. Gitu. Tapi Anda juga harus tahu plus minusnya apa gitu. Jadi kalau mau nyari yang setingkatnya S1, D3 S1, ya pasti jelas administratif juga ada kan ya yang ijazah yang dan lain-lain tadi. Tapi kalau belum ada, maka cari yang benar-benar tidak terlalu membutuhkan itu gitu. Karena kan ada yang namanya kualifikasi dan kompetensi, prasyarat dan syarat gitu, ya kan? Nah, ini prasyarat kan ini kan harus kepenuhi dulu, Pak, gitu. Mulai ada tuh misalkan pria wanita usia berapa, domisili mana, pendidikan minimum apa gitu. Prasyaratnya dulu tuh kualifikasi. Baru nanti kompetensi bisa ini, bisa itu, paham ini, paham itu gitu-gitu. Nah, itu yang harus Anda sadari dulu. Nggak ada salahnya nanti kalau misalkan magang-magang bagus, nanti Anda akan bisa ditarik gitu oleh perusahaan tersebut. Atau pada saat nanti Anda sudah memegang itu SKL, itu Anda sudah punya beberapa pengalaman magang yang kalau disatukan itu udah meyakinkan lah menurut saya gitu. Nah, tinggal nanti tergantung tadi aspirasi karir Anda, rencana karir Anda ke depannya mau gimana gitu. Itu biasanya tantangannya di situ ya, tantangan gitu. Saya nggak bilang kalau wah ini susah nih, belum ada ijazah, belum ada ini, belum tentu kok gitu. Itu memang Anda harus benar-benar cari ide yang anti mainstream juga untuk menemukan loker-loker tadi gitu. Saya nggak tahu yang disebut dengan saya belum wisuda itu gimana, jaraknya itu masih jauh atau dekat. Kalau jaraknya itu masih kayak setahun lagi gitu ya misalkan. Bukan setahun lah, ini kan katakanlah ini kita bulan Maret nih. Terus estimasi Anda lulus, dapatkan SKL, dapatkan ijazah itu masih Desember gitu misalkan ya Pak ya gitu. Ini kan masih lama gitu. Nah, kita realistis saja, cari loker yang tidak membutuhkan dokumen administratif tadi. Biar kita tuh berfokus sama yang benar-benar bisa kita upayakan dulu. Banyak kerjaan-kerjaan remote yang lebih membutuhkan portofolio daripada hal-hal semacam tadi, ijazah transkrip misalkan. Ya kan? Kerjaan-kerjaan virtual remote itu ada. Ada kerjaan-kerjaan yang tingkat pendidikannya minimum SMA gitu. Itu juga boleh dimasukkan, ada profesi-profesi yang mungkin bisa Anda masuki dulu semacam itu. Karena ini jaraknya masih dalam tanda kutip kalau Anda mengincar loker tingkat universitas kan masih masih ya kurang realistis dalam tanda kutip yang ada administratifnya tadi loh Pak. Karena pemenuhannya kan masih lama. Jadi nanti kan
bisa terhenti di interview kayak estimasi lulusnya kapan? Kalau masih terlalu lama, ya ini masih lama gitu. Ibaratnya ide Anda udah ide kerja, tapi loker yang Anda incar loker-loker tingkat SMA yang secara administratif butuh itu gitu. Jadi saran saya cari loker SMA, lulus minimal SMA, cari magang buat anak kuliah, magang merdeka gitu kan misalkan itu kan bagus-bagus tuh gitu. Anda udah walaupun dalam tanda kutip cuma magang dapat uang saku sih gitu, tapi kan Anda udah ketempelan nama besar suatu perusahaan. Kalau Anda sudah pernah merasakan magang di suatu perusahaan besar, Anda kan dalam tanda kutip bisa ngintip di dalamnya ada kayak gimana gitu. Itu juga bisa. Atau tadi nyari loker-loker tingkat di atasnya SMA tapi yang tidak mensyaratkan dokumen-dokumen tadi itu dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah orang itu dapat kesempatan kerja gara-gara dua. Ada yang gara-gara melamar, terus tes diterima gitu ya. Ada yang gara-gara ditawarin gitu. Nah, maksud saya adalah di sini sambil nunggu Anda lulus tadi, Anda coba mengupayakan gimana caranya ada orang untuk nawarin Anda kerjaan. Di sini ide paling mudah adalah aktiflah di LinkedIn gitu. Saya lupa akun LinkedIn Anda bagaimana, tapi seingat-ingat saya, akun LinkedIn Anda masih banyak yang bisa harus ditingkatkan gitu ya. Gitu. Jadi masih koneksi masih sedikit dan lain-lain. Nah, itu nanti di sesi kedua kita bedah gitu. Itu pastikan itu Anda harus nguatin branding Anda dulu di situ. Karena sekarang kan ibaratnya mungkin Anda hebat, tapi kan belum ada orang yang tahu kehebatan Anda nih, Pak. Gitu. Jadi Anda harus mengaktifkan semua sosial media lebih dari sekedar untuk entertainment atau hiburan atau untuk urusan pribadi. Anda jurusan pertanian, misalkan S1 pertanian. Gimana caranya orang kalau ngunjungin LinkedIn Anda akan ngerasa bahwa ini anak memang jago di bidang pertanian. Gimana cara orang ngunjungin TikTok Anda, Instagram Anda, yakin kalau Anda tuh menguasai bidang pertanian. Dari kelengkapan isinya, sama apa aktivitasnya, konten gitu. Itu adalah momen branding. Karena kalau Anda tidak branding kayak gitu, nanti Anda akan ada di tengah persaingan job seeker secara konvensional. Persaingan konvensional tuh yang biasa. Gini misal gini, ini perusahaan, yang ini Anda. Konvensional itu perusahaan itu nyebar info, terus ditangkap sama job seeker. Ini konvensional sekali. Nah sekarang dibalik, Anda sebagai job seeker ngelempar sesuatu ditangkap sama perusahaan. Kalau job seeker, misalkan perusahaan nyebar sesuatu ditangkap sama job seeker, ini kan perusahaan nyebar loker, ditangkap sama job seeker. Sekarang kalau dibalik gimana? Job seeker ngelempar apa biar ditangkap sama perusahaan? Branding, gitu. Di LinkedIn, Anda punya akunnya, lengkapin isinya. Setelah lengkap isinya, connect ke orang baru setiap hari, follow orang baru tiap hari, bikin postingan rutin, join ke grup-grup, gitu, bikin postingan original, gitu. Anda kuliah jurusan apa, buka buku semester berapa, Anda baca buku, tulisan semua, dibikin poster, infografik, gambar carousel, apapun itu. Anda ngedukasi orang-orang terkait dengan background pendidikan Anda. Yang like, yang komen satu dua nggak masalah. Karena Anda lagi branding, gitu. Yang dibutuhkan itu konsistensi. Anda nggak butuh banyak like, banyak komen. Anda nanti cuma butuh ada satu orang yang tepat yang lihat terus ngasih Anda tawaran, gitu. Nah, kalau konten Anda nggak ada pernah posting koneksi cuma dikit, ya gimana ada orang tahu ada orang sehebat Anda? Nggak bakal ditawarin kayak gitu, kecuali orang nyasar ya, kebetulan kebetulan aja nyasar. Kalau nyasar kan nggak bisa kita estimasi kan, gitu. Anggap aja itu bonus, gitu. Nah, itu coba dipikirkan ke arah sana, gitu. Deaktivasi semua sosmed. Anda jago di website, lakukan. Anda jago apa misalkan? Anda misalkan jago punya kemampuan administrasi yang bagus, bikin tips dan trik soal administrasi tuh ke orang-orang, gitu. Bikin tutorial Word, tutorial PowerPoint, tutorial Excel, tips mengetik cepat, trik shortcut ini itu yang jarang orang tahu. Terus apa AI tertentu soal administrasi gitu. Terus format bikin laporan ini, laporan itu, bikin ini terus gitu. Konsisten. Sambil Anda bikin konten kan Anda belajar gitu. Sambil Anda belajar, Anda ngajarin orang. Di saat orang itu udah baru belajar, LinkedIn Anda udah penuh dengan konten di sektor Anda. Jadi nanti kalau ada HR ngunjungin, wah ini dari dulu nih ya ternyata udah paham gini-gini. Enak gitu, sambil belajar, sambil branding gitu. Itu nanti akan menjadi nilai jual Anda gitu. Ya. Jadi branding ini tuh jangan sampai terlewat gitu. Walaupun Anda nanti akan fokus tadi ya, nyari loker yang nggak butuh ijazah transkrip, nyari loker pendidikan minimum SMA, cari magang aja gitu. Ini juga dilakukan biar kesempatannya nanti meningkat. Terus yang selanjutnya,
Tadi sebenarnya ada yang bagus yang Anda sudah sebut ya. Jadi kalau nyari loker itu, selain dari sumber-sumber eksternal, kayak website perusahaan, sosmed perusahaan, job portal, job fair, gitu-gitu, Anda juga ada dari sisi internal, yaitu yang dari apa? Tanya dosen, tanya alumni, kakak tingkat, jangan sampai kakak tingkat Anda nggak kenal. Di jurusan saya dulu, kakak tingkat sampai 10, 12, 13 tahun di atas tuh kita tahu ya, walaupun nggak kenal banget ya gitu. Kita tuh punya akses gitu. Anda silahkan kayak begitu. Iseng. Mungkin sekarang masih sering datang ke kampus. Ada skripsi orangnya kan? Ada skripsi-skripsi orangnya kan? Cari itu yang bagus-bagus. Nah, kan ada nama-nama lengkapnya tuh. Nama lengkapnya cari tuh di LinkedIn. Kalau Anda nggak kenal siapa senior Anda. Muncul di LinkedIn, connect. Selamat siang Kak, salam kenal saya ini. Saya adik tingkat Anda di jurusan ini angkatan sekian. Mohon tips dan triknya Kak, gitu. Udah, gitu. Barangkali bisa ditarik, gitu. Itu caranya, contohnya, gitu. Kan banyak tuh angkatan-angkatan atas Anda berapa orang gitu. Kan tinggal nongkrong di perpus saja. Itu kan contoh, nggak perlu langsung kenal orangnya itu. Gitu. Mau ketemu sama dosen bisa, bisa gitu. Dosen pembimbing akademik lah, dosen apa. Pak, saya lagi nyari info gini ada referensi nggak? Dosen biasanya tahu gitu kan. Itu bisa gitu. Atau kakak tingkat apa ya? Teman tongkrongan di himpunan atau di organisasi apa gitu. Mungkin kalau Anda aktif bisa gitu. Jadi cari dari circle internal. Biasanya circle internal tuh dokumen-dokumen administratif tuh kayak bisa ya rada longgar lah gitu walaupun nanti disusulin ya gitu, itu juga bisa diupayakan gitu. Nah itu semua silahkan dilakukan disesuaikan dengan dibayangkan ya Pak ya, karena saya ini lagi ngomongin konsep, jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan mana yang belum dipraktekkan, mana yang udah dipraktekkan belum optimal. Tapi balik lagi kalau saya ngelihatnya sumbernya udah banyak bagus, saya sekilas melihat linknya masih perlu ditingkatkan, saya lihat dokumennya, pada saat Anda mengirimkan lamaran khususnya via email, jangan hanya mengirimkan CV saja. Kalau mau dokumen yang paling, nih dokumen paling kuat itu ini, ada 3. Surat lamaran, CV, portofolio. Dah, gitu. Ini kalau mau yang kuat ya, ini kombinasi. Jadi sebenarnya kan kombinasi Pak. Jadi itu berkas lamaran kerja, jangan hanya mengandalkan CV saja. Kalau apalagi via email, nggak dilarang dan memungkinkan kalau Anda ngirim lamaran nggak cuma lewat, sorry, tidak cuma ngelampirin CV. Surat lamaran itu dalam tanda kutip tuh kayak Anda ngetuk pintu gitu. Permisi saya perkenalan diri, saya menyampaikan maksud gitu. Itu surat lamaran. Kenapa kok 3 ini tuh kuat ya? Kayak tadi surat lamaran kan perkenalan diri dan menyampaikan maksud gitu, ngetuk pintunya. Yang kedua, CV. CV itu Anda menceritakan perjalanan profesional Anda gitu. Portofolio itu menunjukkan bukti karya di perjalanan profesional tadi, gitu. Jadi kalau CV itu menunjukkan perjalanannya, kalau portofolio menunjukkan hasil karya selama perjalanan ini. Di sini Anda ngeklaim saya pernah jadi admin selama sekian tahun. Portofolio Anda nih loh, waktu saya jadi admin saya bikin ini, bikin itu, ngolah ini, ngolah itu. Ini di sini saya jadi graphic designer ini. Ini loh hasil desain saya, gini, 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 gitu. Jadi ini kombinasi terkuat. Nah, Anda masih punya waktu untuk nyusun itu. Banyak ide-ide untuk membuat portofolio, saya nggak tahu. Nah, ya, nanti Anda ngincer bidang apa gitu. Kalau banyak orang kan admin ya udah bikin portofolio administrasi misalkan gitu. Contoh-contoh form. Kalau nggak ada datanya, bikin sendiri. Cari website-website atau AI untuk project-project itu. Project-project dummy gitu. Data dummy, project-project yang aku lupa lagi namanya. Coba cari yang prompt generator atau apa gitu ya gitu, khusus untuk jadi ada kayak fake project gitu loh gitu. Coba browsing aja, saya lupa kata kuncinya, mungkin kayak fake project generator gitu untuk membuat em, seolah ada yang ngasih tugas gitu ya Pak ya, tinggal Anda pilih sendiri, Anda kerjain projectnya sendiri, jadi portofolio gitu. Yang kalau ngolah-ngolah data pakai data dummy aja di Excel gitu bisa, susun jadi satu portofolio. Nah, itu udah disatukan, tek gitu. Habis itu udah Anda lamar-lamar kerja gitu. Nah, sambil Anda sibuk melamar tadi artinya apa? Sambil Anda sibuk melamar dengan baik, Anda juga harus sambil pengembangan diri gitu kan, belajar skill-skill yang dibutuhkan dan ketiga branding gitu. Aktif di sosmed agar orang tahu ada orang sehebat Anda. Dah gitu. Melamar kerja, pengembangan diri, branding itu adalah kunci nanti panggilan kerja Anda itu banyak. Jadi nanti status Anda yang belum punya ijazah, yang belum punya portofolio, sorry, belum punya SKL itu sedikit bisa digeserkan. Udah dah kita nggak terlalu peduli itu dulu karena dia memang mampu gitu. Nggak masalah gitu. Itu sih Pak kalau secara umum. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan lain nggak Pak?
Kalau untuk sampai sini udah sih Pak. Itu dulu. Oh, cukup itu aja. Oke, semoga Ya, seperti membantu itu ya dulu Pak ya. ya. Sekarang kita masuk ke CV Ya. Anda ya Pak ya. Oke.